nama saya Novi Andriani. Saya mahasiswi program studi S1 Keperawatan Non-Reguler Stikes Mitra Adiguna Palembang. Hari ini kita akan membahas mengenai kelumpuhan otak atau biasa dikenal dengan cerebral palsy. Menurut WHO, cerebral palsy adalah cerebral itu otak, sedangkan palsy adalah kelumpuhan atau kelemahan. Jadi, cerebral palsy adalah suatu kelainan atau suatu keadaan kelumpuhan otak yang menyebabkan terjadinya gangguan fungsi-fungsi pada tubuh, yaitu gangguan koordinasi yang menyebabkan gangguan pada persepsi, gerak, motorik halus, motorik kasar, kemudian visual, dan sebagainya, serta mengakibatkan fungsi-fungsi lainnya yang menyebabkan abnormalitas dari keadaan normal. Etiologi atau penyebab terjadinya cerebral palsy itu ada 3 fase, yaitu fase prenatal, fase saat intrauterin atau dalam kandungan. Yang kedua itu adalah fase perinatal, yaitu dari proses kelahiran hingga periode neonatus. Dan yang ketiga itu adalah pasca natal, yaitu proses saat perkembangan hingga usia 5 tahun. Untuk fase prenatal sendiri itu biasanya terjadi karena adanya infeksi, contohnya karena infeksi tokso, kemudian adanya rubella, dan terjadinya karena adanya keracunan gravidarum atau keracunan kehamilan, serta adanya terpapar radiasi sinar X, hingga menyebabkan anak atau janin atau kandungan itu menyebabkan cerebral palsy. Fase yang kedua yaitu fase perinatal, saat proses kelahiran hingga periode neonatus. Biasanya disebabkan karena presentasi kepala bayi saat lahir, bisa juga karena anoksia, hipoksia, icterus, prematur, perdarahan otak, dan meningitis purulenta. Sedangkan fase yang terakhir yaitu fase perinatal, sekitaran usia hingga kurang dari 5 tahun. Itu semuanya disebabkan karena adanya kerusakan jaringan otak, bisa karena trauma kapitis, meningitis, dan sebagainya. Untuk manifestasi atau tanda dan gejala anak-anak dengan cerebral palsy ini biasanya terlihat sejak kurang dari 3 tahun. Karena anak-anak cerebral palsy biasanya mengalami keterlambatan perkembangan. Perkembangan biasanya karena tonus ototnya tidak bagus, karena gangguan tersebut menyebabkan perkembangan untuk bergerak, berjalan, merangkak itu lebih lambat ketimbang anak-anak normal pada umumnya. Nah, untuk anak-anak cerebral palsy ini karakteristiknya ada terjadinya gangguan keterlambatan motorik, kekakuan, kelumpuhan, dan gangguan pada sistem koordinasi si anak tersebut. Kemudian ada gangguan persepsi sensori, kemudian gangguan penglihatan, visual, dan auditif, pendengaran, dan gangguan emosional, bicara juga tidak selancar atau tidak terarah seperti pada anak-anak normal, serta gangguan kecerdasan. Biasanya anak-anak dengan cerebral palsy kecerdasannya di bawah rata-rata. Untuk proses perjalanan penyakit atau patofisiologi itu ditandai dengan adanya proses penyebab seperti yang dijelaskan di etiologi tadi, kemudian menyebabkan adanya gangguan pada sistem saraf motorik yang ada di otak, yang menyebabkan terjadinya korteks cerebri, menyebabkan inhibisi lingkung refleks, hipotonik hingga fungsi gerak maupun fungsi-fungsi lainnya. Untuk komplikasinya sendiri itu bisa menyebabkan retardasi mental, epilepsi, gangguan pada nutrisi dan pertumbuhan, kemudian gangguan perkemihan, kemudian gangguan defekasi, kemudian ada juga terjadi gangguan pada penglihatan, pendengaran, ortopedik maupun tonus-tonus otot yang menyebabkan keterlambatan dalam pergerakan serta hipersalivasi atau terlalu banyak air liur ya. Untuk pemeriksaan penunjang itu dapat digunakan dengan kriteria Lapin dengan poster, POSTER. Jadi P itu postur atau movement atau gerakan atau postur, kemudian O ada oropharyngeal problem, POS S ada strabismus yaitu ketidaksamaan antara bola mata kanan dan kiri. Kemudian ada tone yaitu T yaitu tonus otot, biasanya adanya pelemahan di otot. Poste E adalah evaluation development, dan yang terakhir itu adalah R yaitu refleks. Nah, dari 6 kriteria tadi, jika 4 saja anak mengalami kriteria masuk dalam kriteria tersebut, dapat dikategorikan pasien ini atau anak ini mengalami cerebral palsy. Tapi ditunjang lagi dengan beberapa pemeriksaan seperti EEG dan MRI, kemudian CT scan, pemeriksaan laboratorium juga diperlukan, serta EMG.
Untuk penata laksanaan pasien-pasien dengan anak-anak cerebral palsy ini sendiri perlunya koordinasi atau dukungan penuh dari keluarga, orang tua dengan sistem yang terintegrasi dengan rumah sakit maupun petugas medis ya, karena dukungan untuk pasien dengan cerebral palsy ini sangatlah penting. Dan diketahui juga bahwa untuk anak-anak dengan cerebral palsy ini kita tidak dapat melakukan atau membuatnya seperti pada anak-anak normal pada umumnya, karena yang dapat kita lakukan hanya melakukan pengoptimalan saja, yaitu kita bisa berusaha untuk melakukan optimalisasi kemampuan yang dapat mereka lakukan agar mereka dapat melakukan tindakan atau melakukan kegiatan dapat dibantu dengan minimal perbantuan, jadi tidak bisa sampai 100%. Tapi untuk penata laksanaan medis itu umum seperti gizi itu dilakukan dengan gizi seimbang yang harus tetap diberikan, kemudian juga dengan beberapa medikamentosa dari para dokter atau dari para medis untuk terus membimbing anak-anak cerebral palsy ini, serta fisioterapi, terapi bicara, kemudian ke ortotik, kemudian ortopedi, serta psikolog juga berpengaruh. Untuk terapi non medis seperti pendidikan juga anak-anak cerebral palsy tidak dibedakan ya dengan anak-anak normal pada umumnya, cuman bedanya anak-anak dengan CP atau cerebral palsy itu sekolahnya dengan sekolah khusus, yaitu dengan guru khusus, pelajaran khusus yang dapat menopang untuk kehidupannya.